how to Tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairil Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC, yang pada saat itu dilarang oleh pemerintahan negara Jepang. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced. The attack also was made on all naval and military activity. Kalian dengar itu? Radio BBC dan Jepang menyerang sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin pada campur tangan Jepang dalam proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita harus sepakat menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Karena kita akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Syair benar, kemerdekaan itu adalah hak dari persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Kalau gitu, mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk mentuntaskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali, kalau begitu, Bung Wikana dan Cahairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Kita tidak mungkin membicarakannya dalam bentuk rapat PPKI, karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Haruslah dari usaha rakyat. Indonesia bukan pemberian bangsa orang lain. Bukan begitu, kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dari memproklamasikan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan telah kalah dalam peperangan sucinya. Kekuatan segelintir ini takkan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika menyatakan terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan,
semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Tapi berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung, karena kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negara ini. Itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan dan harus mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana jika nanti semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Nampaknya Parlemen Kuat akan menyetujui walaupun sudah didesak seperti tadi. Kita harus mempunyai jalan keluar dari semua ini. Benar sekali, ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta di daerah Jakarta dengan bertujuan untuk melepaskan mereka dari pengaruh Jepang? Bagaimana? Tapi di mana kita akan mengasingkan mereka? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Karawedanan di Karawang? Tempat tersebut ini merupakan markas peta di bawah Kudanko Subeno dan terletaknya di bawah Komando Peta Purwakarta yang mempunyai hubungan erat dengan DAI dan peta di Jakarta. Saya rasa itu tempat yang bagus. Bagaimana, Bung? Ya, Setuju. Waalaikumsalam. Ada maksud apa kalian datang pagi ini? Tujuan saya sendiri untuk mempengaruhi dan Soekarno untuk memiliki kompetensi. Tunggu sebentar, saya mengizinkan jika saya dalam diskusi dengan kalian. Baiklah, kalau begitu akan diskusi kami bersiap-siap. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Cepat katakan, di mana mereka? Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku juga akan menjamin bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat lambatnya pukul 12. Baiklah, saya akan memberitahu. Tempatnya di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, bagaimana, Bung? Baik, saya setuju. Silakan masuk. Tunggu dulu. Bagaimana kita merumuskan suatu teks proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Tenanglah, silakan masuk semua. Saya menjamin selama berada di rumah saya, Anda sekalian akan terjamin keselamatannya. Terima kasih, Pak Perwira. Mulai saja sekarang, bagaimana usulan kita tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Untuk mengatasikan waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Kalau begitu, bersediakah Anda menjelaskannya? Baik, dengan senang hati.
Baiklah, lalu apa yang akan dirumuskan yang mau diambil? Bagian yang pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan lokasinya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengalih kekuasaan? Baik, kan saya juga setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena semua ini berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Lalu, siapa yang akan menandatangi teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Saya teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju. Jika teks proklamasi ditandatangani oleh seluruh anggota PPKI. Apa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini kita dapat atas usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangi teks tersebut? Saya setuju dengan pendapat sekali. Baiklah, saya bersedia. Bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, baik, saya setuju dengan pendapatnya. Oke, baiklah. Kalau Bung Hatta bersedia. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bu. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia.